Hai semuanya, kadang kita merasa hidup berjalan terlalu cepat. Hari-hari berganti tanpa sempat kita benar-benar berhenti dan melihat kemana langkah ini mengarah. Kita bangun, melakukan rutinitas, menuntaskan kewajiban, lalu kembali tidur. Begitu terus, seperti siklus yang berjalan otomatis tanpa kesadaran penuh. Tapi di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang sering terlupakan, padahal sederhana, merenung. Banyak orang menganggap merenung itu cuma duduk diam sambil melamun. Padahal sebenarnya merenung yang baik bukan soal diam, tapi tentang sadar. Sadar atas apa yang sedang kita jalani, apa yang kita rasakan, dan kemana hati ini sebenarnya ingin melangkah. Merenung yang baik bukan tentang menyesali masa lalu, atau terlalu lama memikirkan hal-hal yang tak bisa diubah. Justru sebaliknya, merenung yang baik adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi tanpa menenggelamkan diri dalam penyesalan. Kadang kita berpikir terlalu banyak tentang kesalahan yang pernah kita buat, sampai lupa bahwa merenung seharusnya membuat kita tumbuh, bukan jatuh. Seseorang yang mampu merenung dengan baik akan tahu kapan harus berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai mencari arah baru yang lebih bijak. Kalau kita perhatikan, setiap momen dalam hidup sebenarnya memberi ruang untuk merenung. Saat duduk sendiri di kamar, di perjalanan pulang, atau bahkan ketika menatap langit sore, pikiran kita sering berkelana ke berbagai hal. Tapi sayangnya, banyak yang tidak memanfaatkan momen itu dengan sadar. Merenung sering berubah jadi kebiasaan overthinking, membayangkan hal-hal buruk, mengulang-ulang kenangan yang menyakitkan, atau membayangkan masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal merenung yang baik tidak membawa kecemasan, justru memberi ketenangan. Ia seperti napas panjang di antara hiruk-pikuk hidup. Merenung juga tidak harus selalu dilakukan dalam suasana sepi atau penuh kesunyian. Ada orang yang justru bisa merenung di tengah keramaian, di halte, di kafe, atau bahkan sambil mendengarkan musik. Karena merenung itu lebih ke arah dalam diri, bukan sekedar suasana luar. Merenung adalah dialog antara pikiran dan hati, di mana keduanya saling mendengarkan tanpa saling menghakimi. Saat kita benar-benar mendengarkan diri sendiri, kita bisa tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Kadang kita baru sadar pentingnya merenung setelah mengalami hal-hal besar dalam hidup, kehilangan, kegagalan, atau perpisahan. Momen seperti itu sering jadi titik balik di mana kita dipaksa untuk berhenti dan berpikir, sebenarnya apa yang sedang kita cari? Mengapa kita melakukan semua ini? Apakah hidup yang kita jalani benar-benar sesuai dengan apa yang kita yakini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu mudah dijawab, tapi justru disitulah makna merenung yang sesungguhnya. Ia mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih, lebih jujur, tanpa topeng dan pura-pura. Merenung yang baik juga butuh keberanian, karena tidak semua orang berani menghadapi dirinya sendiri. Ada orang yang lebih memilih sibuk terus, mengalihkan perhatian dengan kerja, hiburan, atau media sosial, hanya karena takut berhadapan dengan pikiran dan perasaan yang selama ini disembunyikan. Padahal diam sebentar dan mendengarkan hati sendiri bukanlah kelemahan, tapi bentuk kedewasaan. Kita tidak bisa terus berlari dari diri sendiri. Pada akhirnya, setiap orang akan sampai di titik di mana mereka harus duduk diam dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Dalam merenung yang baik, kejujuran jadi hal yang utama. Kadang kita terlalu pandai menipu diri sendiri, berpura-pura bahagia padahal tidak, berpura-pura kuat padahal rapuh. Tapi saat merenung, kita tak bisa lagi berbohong. Di dalam keheningan itu, semua yang kita rasakan muncul apa adanya. Dan justru disitulah penyembuhan dimulai. Karena hanya dengan mengenali luka, kita bisa belajar memperbaikinya. Hanya dengan mengakui kesalahan, kita bisa tumbuh jadi lebih baik. Merenung yang baik tidak membuat kita terpuruk, tapi membawa kita pada pemahaman yang menenangkan. Mungkin itulah sebabnya mengapa orang-orang bijak dari dulu selalu menyarankan untuk menyendiri sejenak. Bukan karena ingin menjauh dari dunia, tapi karena ingin lebih mengenal diri sendiri di dalam dunia yang serba cepat ini. Kita terlalu sering terhubung dengan orang lain, tapi jarang terhubung dengan diri sendiri. Kita tahu kabar orang lain, tapi lupa menanyakan kabar hati sendiri. Padahal, tanpa momen refleksi, hidup bisa terasa hampa, berjalan tapi tak tahu tujuannya. Merenung yang baik juga berarti mengatur ulang arah hidup. Ada kalanya kita sadar bahwa selama ini yang kita kejar bukan hal yang benar-benar membuat bahagia.
Kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengejar validasi, dan membandingkan diri. Tapi saat kita merenung, perlahan kita bisa melihat perbedaan antara apa yang penting dan apa yang sekedar terlihat penting. Dari situ muncul keberanian untuk mulai hidup sesuai nilai kita sendiri, bukan nilai yang ditentukan dunia. Namun tentu saja, merenung yang baik juga butuh keseimbangan. Kalau terlalu lama tenggelam dalam renungan, kita bisa kehilangan gerak. Tapi kalau terlalu sibuk tanpa sempat berpikir, kita kehilangan arah. Jadi merenung yang baik adalah menemukan titik tengah, di mana pikiran dan tindakan saling melengkapi. Kita belajar dari masa lalu, memahami diri di masa kini, dan menyiapkan langkah bijak untuk masa depan. Seperti berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang, bukan untuk menyesali, tapi untuk memastikan arah langkah berikutnya benar. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri, melalui pencapaian, materi, atau pengakuan. Tapi kalau kita mau jujur, kebahagiaan sejati seringkali muncul setelah kita berhenti sejenak dan merenung. Ketika kita sadar bahwa hidup bukan perlombaan, bahwa tak perlu membandingkan diri, dan bahwa hal-hal sederhana pun bisa membawa rasa cukup. Dari renungan yang tenang, lahirlah rasa syukur yang tulus. Kita mulai menghargai apa yang ada, bukan terus mengejar yang belum ada. Dan dari situlah kedamaian tumbuh pelan-pelan, tanpa perlu banyak alasan. Ada saat-saat di mana merenung terasa seperti berjalan sendirian di jalan yang panjang. Tidak ada suara, hanya kita dan pikiran yang saling berbicara pelan. Kadang merenung membuat kita sadar bahwa selama ini kita banyak berlari tanpa arah. Kita mengejar sesuatu hanya karena semua orang juga mengejarnya, bukan karena kita benar-benar menginginkannya. Misalnya soal karir, hubungan, atau bahkan cara kita memaknai sukses. Dalam keheningan itu, kita mulai bertanya, apakah ini hidup yang aku mau atau hidup yang orang lain harapkan dariku? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, tapi justru dari situlah kejujuran hidup sering muncul. Merenung yang baik tidak melulu soal mencari jawaban, tapi juga berani menghadapi pertanyaan yang sulit. Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa langsung dimengerti, tapi dengan merenung, kita belajar sabar menunggu maknanya muncul. Hidup tidak selalu harus dimengerti sepenuhnya. Kadang cukup dijalani dengan kesadaran bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran yang suatu hari nanti akan kita pahami. Dan ketika pemahaman itu datang, biasanya bukan lewat kata-kata besar, tapi lewat kesadaran kecil. Seperti ketika kita tiba-tiba merasa tenang tanpa alasan, atau menerima kenyataan tanpa perlawanan. Disinilah, merenung berbeda dari sekedar berpikir. Berpikir seringkali menuntut logika, sementara merenung menuntut hati. Saat berpikir, kita mencari penjelasan, tapi saat merenung, kita mencari pemahaman. Dua hal itu serupa, tapi tidak sama. Pemahaman sering lahir bukan dari otak, tapi dari pengalaman batin yang dalam. Ketika kita merenung, kita tidak sedang mencari siapa yang benar atau salah, tapi lebih kepada apa makna di balik semua yang terjadi. Misalnya, ketika kita kehilangan seseorang, merenung bukan untuk menyesali kepergian itu, tapi untuk memahami bagaimana kehilangan bisa mengajarkan kita tentang cinta, ketulusan, dan keikhlasan. Merenung juga memberi ruang bagi kita untuk berdamai dengan masa lalu. Banyak orang terjebak dalam kenangan, merasa bersalah atas keputusan yang sudah diambil, atau menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah. Tapi, dengan merenung yang baik, kita belajar bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang sia-sia jika kita mau mengambil maknanya. Bahkan kesalahan pun bisa menjadi guru yang lembut kalau kita tidak menolaknya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memilih cara baru untuk melihatnya. Dari situ, luka perlahan berubah jadi pelajaran, dan penyesalan berubah jadi kebijaksanaan. Merenung yang baik juga menuntut keberanian untuk jujur menilai diri sendiri. Kadang yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Kita terlalu keras terhadap diri, terlalu sering mengingat kegagalan tanpa mengingat usaha yang sudah dilakukan. Padahal, merenung seharusnya membawa kita lebih dekat dengan penerimaan, bukan penyesalan. Saat kita merenung dengan hati terbuka, kita bisa melihat diri bukan sebagai sosok yang gagal, tapi sebagai manusia yang sedang belajar. Tidak ada perjalanan yang sempurna, dan tidak ada manusia yang tak pernah salah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari itu semua. Merenung juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Dunia sekarang serba cepat. Semuanya ingin instan, cepat berhasil, cepat sembuh, cepat bahagia. Tapi kehidupan tidak selalu bisa dipaksa berjalan cepat. Ada hal-hal yang butuh waktu untuk matang,
dan merenung membantu kita menyadari itu. Ketika kita berhenti sejenak dan membiarkan diri diam, kita memberi ruang bagi hal-hal yang belum sempat kita rasakan. Kadang, keheningan adalah guru terbaik. Ia membuat kita melihat bahwa yang kita kejar selama ini mungkin bukan yang benar-benar penting. Ia juga membuat kita sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Selain itu, merenung yang baik juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Saat kita merenung, kita belajar memahami sudut pandang orang lain tanpa langsung menghakimi. Kita jadi lebih sabar, lebih empatik, dan lebih sadar bahwa setiap orang punya ceritanya sendiri. Kadang kita marah pada orang lain karena merasa disakiti, tapi setelah merenung, mungkin kita sadar bahwa mereka juga berjuang dengan luka yang tak terlihat. Dari situ lahir rasa belas kasih, bukan karena kita lemah, tapi karena kita paham bahwa semua orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Merenung yang baik juga mengajarkan tentang batas. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan. Kadang yang bisa kita lakukan hanyalah menerima, lalu melangkah pelan-pelan sambil belajar. Merenung memberi kita kekuatan untuk melihat perbedaan antara apa yang bisa diubah dan apa yang tidak. Ketika kita tahu batas itu, hidup terasa lebih ringan. Kita berhenti memaksa dunia agar berjalan sesuai keinginan dan mulai menyesuaikan langkah kita dengan kenyataan yang ada. Dari situ, muncul kebijaksanaan kecil yang membuat hidup lebih tenang. Namun, merenung juga bisa menjadi jebakan kalau tidak dilakukan dengan kesadaran. Jika kita hanya berputar dalam pikiran tanpa arah, merenung bisa berubah jadi rasa cemas. Itulah bedanya antara merenung dengan overthinking. Merenung yang baik memiliki arah. Ada kesadaran untuk mencari makna, bukan sekedar terjebak dalam kekhawatiran. Sementara overthinking hanya membuat kita kelelahan. Maka penting untuk tahu kapan harus berhenti berpikir dan mulai merasa. Karena kadang hati sudah tahu jawabannya, jauh sebelum logika bisa memahaminya. Dan dalam setiap renungan akan selalu ada momen di mana kita merasa kosong. Tapi kekosongan itu bukan hal yang buruk. Justru di sanalah kita menemukan ruang untuk mengisi diri dengan hal-hal yang baru. Kekosongan seringkali adalah tanda bahwa kita siap berubah, siap memulai sesuatu yang baru. Seperti tanah yang harus dibersihkan dulu sebelum ditanami, hati pun perlu ruang kosong untuk bisa tumbuh lagi. Merenung yang baik membantu kita membersihkan ruang itu, melepaskan yang sudah tak perlu, mengikhlaskan yang tak bisa dimiliki, dan memberi tempat bagi kedamaian untuk tumbuh perlahan. Pada akhirnya merenung bukan sekedar kegiatan batin, tapi juga bentuk penghormatan terhadap hidup. Kita menghargai setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap perasaan yang pernah kita alami. Karena tanpa merenung, hidup bisa terasa datar, seperti berjalan tanpa makna. Tapi, dengan merenung, setiap peristiwa, sekecil apapun, bisa menjadi pelajaran yang memperkaya jiwa. Dari situ kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa dalam kita memahami. Ada satu hal menarik dari merenung yang baik. Semakin sering dilakukan dengan kesadaran, semakin dalam pula pemahaman kita terhadap kehidupan. Dulu mungkin kita mudah bereaksi terhadap segala hal. Cepat marah, cepat kecewa, cepat cemas. Tapi setelah belajar merenung, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus segera ditanggapi. Ada kalanya diam lebih bermakna daripada menjelaskan. Ada kalanya mundur lebih bijak daripada memaksa menang. Merenung membuat kita menatap dunia dengan cara yang lebih lembut. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dimenangkan, tapi sesuatu yang harus dijalani dengan pengertian. Merenung juga membuat kita mengenali pola dalam diri sendiri. Kadang kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita belum benar-benar sadar akan pola itu. Misalnya kita selalu merasa tidak cukup meskipun sudah berusaha keras. Atau kita selalu takut kehilangan, bahkan terhadap hal-hal yang seharusnya memang tidak bisa dimiliki selamanya. Ketika kita merenung dengan jujur, pola-pola itu perlahan terlihat. Dan dari kesadaran itu, muncul keinginan untuk memperbaiki diri. Bukan dengan cara menyalahkan diri, tapi dengan menerima dan belajar. Karena merenung yang baik bukan tentang menghakimi diri, tapi memahami mengapa diri kita bereaksi seperti itu. Di titik tertentu, merenung membuat kita belajar tentang arti keikhlasan. Seringkali kita merasa sedih karena hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan. Tapi dengan merenung, kita bisa melihat bahwa hidup memang tidak selalu harus sesuai rencana kita.
Ada hal-hal yang gagal karena Tuhan tahu kita belum siap. Ada pertemuan yang berakhir karena memang sudah waktunya selesai. Ada keinginan yang tidak tercapai karena ada sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan. Saat merenung dengan hati terbuka, kita mulai memahami bahwa tidak semua kehilangan berarti akhir. Kadang justru disitulah awal dari sesuatu yang baru. Merenung juga membantu kita melepaskan beban yang tidak perlu. Kita sering membawa terlalu banyak hal dalam hidup. Kenangan yang menyakitkan, rasa bersalah yang lama, bahkan komentar orang lain yang tidak perlu kita dengarkan. Semua itu membuat langkah kita berat. Tapi ketika kita duduk tenang dan merenung, kita bisa melihat mana yang layak disimpan dan mana yang harus dilepaskan. Hidup tidak butuh semua hal itu untuk terasa berarti. Kadang cukup dengan kesadaran bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki hari ini. Itu sudah cukup membuat hidup terasa ringan. Merenung membantu kita memilah mana yang harus diteruskan dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Ada pula sisi lain dari merenung yang sering terlewat, yakni bagaimana ia menuntun kita menemukan arah hidup. Banyak orang merasa tersesat bukan karena mereka tidak tahu apa yang diinginkan, tapi terlalu banyak suara luar yang mempengaruhi. Dunia modern penuh dengan standar, perbandingan, dan ekspektasi yang menekan. Tapi ketika kita merenung dengan tenang, suara-suara itu perlahan mereda. Yang tersisa hanyalah suara hati sendiri, yang selama ini mungkin tenggelam oleh kebisingan luar. Dari sanalah arah hidup sering ditemukan, bukan dari nasihat orang lain, tapi dari percakapan jujur dengan diri sendiri. Merenung juga membuat kita lebih sadar akan waktu. Dulu mungkin kita sering merasa waktu berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Tapi setelah belajar merenung, kita mulai menyadari bahwa waktu selalu berjalan pada kecepatan yang tepat. Yang perlu diubah bukan waktunya, tapi cara kita menjalaninya. Saat kita terburu-buru, waktu terasa sempit. Saat kita tenang, waktu terasa cukup. Dari renungan, kita belajar bahwa setiap momen punya nilainya sendiri dan tidak ada yang benar-benar sia-sia selama kita hadir sepenuhnya di dalamnya. Menariknya, merenung sering membawa kita pada kesadaran spiritual tanpa harus berbicara soal agama secara formal. Ketika kita benar-benar merenung, kita merasakan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Entah itu Tuhan, alam semesta, atau makna hidup itu sendiri. Kita menyadari bahwa ada kekuatan yang mengatur segala hal dengan cara yang kadang tak kita pahami. Rasa tenang muncul bukan karena semuanya berjalan baik, tapi karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi selalu punya alasan. Merenung dengan cara ini membuat hati lebih lapang, karena kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai belajar mengalir bersamanya. Dalam merenung yang baik, ada ruang untuk kesadaran kecil yang sering kita abaikan, seperti betapa berharganya udara yang kita hirup atau kehadiran orang-orang yang masih peduli pada kita. Kadang kita terlalu sibuk mencari hal besar sampai lupa bahwa kebahagiaan sering tersembunyi di hal-hal sederhana. Merenung membuat kita kembali menyadari itu semua. Ia mengembalikan pandangan kita pada hal-hal kecil yang ternyata punya makna besar. Misalnya secangkir kopi di pagi hari, percakapan singkat dengan teman lama, atau bahkan momen ketika kita bisa tertawa setelah hari yang berat. Dari renungan yang sederhana, lahir rasa syukur yang dalam. Tapi yang paling indah dari merenung adalah ketika kita menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Dunia tidak akan pernah berhenti berubah, dan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun lewat merenung, kita belajar menerima kenyataan itu dengan hati yang lebih siap. Kita tidak lagi sibuk menuntut agar segalanya sempurna, tapi lebih fokus pada bagaimana tetap tenang meskipun segalanya belum jelas. Itulah bentuk kebijaksanaan yang tumbuh pelan-pelan, bukan dari banyak membaca teori, tapi dari keberanian untuk berhenti dan memahami diri sendiri. Kadang merenung membawa kita pada rasa sepi, dan itu wajar. Tapi dari sepi itulah lahir kekuatan baru. Di sana kita bisa mendengarkan suara hati tanpa gangguan, dan dari sana pula muncul keberanian untuk mengambil langkah berbeda. Kesepian yang dihadaki dengan renungan bisa berubah jadi sahabat. Ia bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi ruang untuk tumbuh. Banyak keputusan besar dalam hidup lahir dari momen-momen sepi seperti ini. Karena dalam diam, pikiran menjadi jernih, dan hati menjadi tahu arah yang ingin dituju. Merenung yang baik juga menumbuhkan rasa empati. Semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita bisa memahami orang lain. Kita tahu rasanya kecewa, kita tahu rasanya kehilangan, maka kita juga lebih mudah mengerti perasaan orang lain. Itulah mengapa orang yang sering merenung cenderung lebih tenang menghadapi hidup. Bukan karena mereka tak punya masalah, tapi karena mereka memahami bahwa semua orang sedang berjuang. Mereka tidak cepat menghakimi, tidak mudah marah,
dan lebih sering memilih memahami daripada membalas. Dari renungan lahir ketenangan, dan dari ketenangan lahir kebijaksanaan. Merenung juga mengajarkan kita untuk tidak menunda hidup. Setelah cukup lama memahami arti kehilangan dan keterbatasan, kita sadar bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Renungan yang dalam membuat kita lebih berani mengambil langkah, lebih berani mengungkapkan perasaan, dan lebih berani menjadi diri sendiri. Karena kita tahu, tidak ada jaminan esok akan datang dengan cara yang sama. Maka daripada menyesali, lebih baik kita menjalani setiap hari dengan kesadaran penuh, mencintai dengan tulus, bekerja dengan niat baik, dan bersyukur untuk apapun yang masih ada. Ketika seseorang mulai terbiasa merenung dengan cara yang baik, hidupnya pelan-pelan berubah arah. Tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang belum tentu membawa ketenangan. Tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri pada dunia. Ada rasa cukup yang lahir dari dalam, bukan dari luar. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti bermimpi, tapi sadar bahwa setiap langkah punya waktunya sendiri. Merenung membuat kita sadar bahwa yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita berjalan. Dalam hidup, seringkali kita tergesa karena takut tertinggal. Kita membandingkan diri dengan pencapaian orang lain dan merasa hidup kita lambat. Tapi lewat merenung, kita belajar bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang justru menemukan makna hidup setelah banyak gagal. Tidak semua yang cepat itu pasti lebih baik. Merenung yang baik mengajarkan kita menghargai proses, bahkan saat hasil belum terlihat. Karena yang membentuk kedewasaan bukan hasilnya, tapi perjalanan panjang yang kita lewati dengan kesadaran. Merenung juga membuat kita berani menghadapi ketidakpastian. Dulu mungkin kita cemas jika segala sesuatu tak sesuai rencana. Tapi setelah belajar diam dan memahami diri, kita mulai menerima bahwa hidup memang tidak bisa ditebak. Hari ini bisa penuh tawa, besok mungkin penuh ujian. Tapi bukan itu yang menentukan kebahagiaan kita, melainkan bagaimana kita memaknai setiap perubahan. Merenung yang baik memberi ruang bagi kita untuk tetap tenang, meski arah hidup berubah. Kita belajar menaruh kepercayaan pada waktu, pada diri sendiri, dan pada takdir yang belum terlihat. Ada kalanya, merenung justru membuka luka lama yang sudah kita kira sembuh. Tapi luka itu bukan datang untuk menyiksa, melainkan untuk diingat, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Saat kita berani menatap masa lalu, tanpa takut, kita sedang menyembuhkan diri dengan cara paling lembut. Merenung membuat kita sadar bahwa rasa sakit pun punya peran dalam membentuk siapa kita hari ini. Tidak ada luka yang sia-sia jika darinya kita belajar berempati, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai setiap momen bahagia yang datang setelahnya. Kadang, merenung juga membuat kita menangis tanpa alasan jelas. Air mata yang keluar itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda pelepasan. Selama ini mungkin ada banyak hal yang kita tahan. Kecewa, marah, takut, sedih, dan merenung memberi kesempatan bagi semuanya untuk keluar perlahan. Setelahnya, biasanya ada perasaan lega yang sulit dijelaskan, seolah-olah beban lama perlahan terangkat. Itulah salah satu bentuk penyembuhan yang lahir dari merenung. Kita membiarkan hati bicara tanpa dipotong oleh logika. Selain menyembuhkan, merenung juga menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta. Bukan hanya cinta kepada seseorang, tapi cinta dalam arti yang lebih luas. Cinta kepada hidup, kepada diri sendiri, kepada segala hal yang pernah memberi warna. Ketika kita merenung, kita mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki atau dibalas. Kadang cinta hanya perlu diakui keberadaannya, lalu dilepaskan dengan lapang. Dari renungan itulah lahir ketenangan. Kita tidak lagi mencintai dengan rasa takut kehilangan, tapi dengan rasa syukur karena pernah diberikan kesempatan untuk merasakan. Merenung yang baik juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan siapapun, termasuk diri sendiri. Setiap orang berbuat sesuatu berdasarkan pengetahuan dan kesadarannya pada waktu itu. Apa yang dulu kita anggap benar, mungkin sekarang terlihat salah. Tapi bukan berarti diri kita buruk. Itu hanya tanda bahwa kita sudah tumbuh. Merenung membuat kita lebih lembut kepada diri sendiri. Karena kita tahu, proses belajar tidak pernah selesai. Kesalahan bukan sesuatu yang harus dibenci, tapi dipahami. Dengan begitu, kita bisa melangkah ke depan tanpa rasa berat. Dalam kesadaran yang muncul dari merenung, kita juga mulai memahami makna waktu dengan cara yang berbeda.
Dulu mungkin kita melihat waktu sebagai sesuatu yang mengejar dan menekan. Sekarang, kita melihatnya sebagai teman yang berjalan bersama. Kita tidak lagi takut dengan usia yang bertambah, karena sadar setiap tahun membawa kedewasaan baru. Kita tidak lagi menyesali masa lalu, karena tahu tanpa itu semua kita tak akan sampai di titik ini. Dan kita tak lagi cemas tentang masa depan, karena sadar bahwa yang benar-benar bisa kita jalani hanyalah saat ini. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk berhenti sejenak dan merenung sebelum bertindak. Di dunia yang serba cepat, keheningan bisa menjadi bentuk keberanian. Saat orang lain bereaksi, kita memilih berpikir. Saat orang lain tergesa, kita memilih menunggu waktu yang tepat. Dan ketika akhirnya bertindak, keputusan kita datang dari tempat yang tenang, bukan dari emosi. Merenung yang baik tidak membuat kita pasif, justru membuat setiap langkah lebih bermakna. Karena lahir dari kesadaran, bukan dorongan sesaat. Merenung juga membantu kita menerima hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ada banyak pertanyaan dalam hidup yang tidak akan pernah punya jawaban pasti. Mengapa sesuatu harus berakhir? Mengapa orang baik bisa terluka? Atau mengapa kesempatan datang di waktu yang salah? Tapi lewat merenung, kita belajar bahwa tidak semua harus dijawab. Ada hal-hal yang cukup diterima, dengan keyakinan bahwa semuanya akan menemukan tempatnya sendiri pada waktunya. Disitulah muncul rasa damai yang sejati, bukan dari kepastian, tapi dari penerimaan. Dan perlahan, lewat merenung, kita mulai memahami makna sederhana dari kebahagiaan. Ternyata bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Bahagia bisa hadir di momen kecil, ketika kita merasa tenang setelah hari yang panjang, ketika bisa tertawa tanpa beban, atau ketika menyadari bahwa hari ini kita sudah lebih sabar dibanding kemarin. Merenung membantu kita melihat bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir, tapi hasil samping dari hidup dengan kesadaran. Ia hadir bukan karena keadaan sempurna, tapi karena hati kita belajar menerima yang tidak sempurna. Pada titik tertentu, merenung juga membuat kita memahami arti kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Dulu, kehilangan terasa seperti akhir dunia. Tapi setelah belajar merenung, kita sadar bahwa orang yang pergi tidak benar-benar hilang. Mereka tinggal dalam kenangan, dalam doa, dalam cara kita menjalani hidup. Merenung mengajarkan kita untuk mengenang tanpa menahan, mencintai tanpa menggenggam, dan melepaskan tanpa membenci. Karena sejatinya, setiap kehilangan adalah ruang kosong yang memberi tempat bagi pertumbuhan. Merenung yang baik mengubah cara kita memandang hidup. Kita tak lagi melihatnya sebagai serangkaian masalah yang harus diselesaikan, tapi perjalanan yang harus dijalani dengan hati terbuka. Kita tidak lagi mencari alasan untuk bahagia, karena tahu kebahagiaan sudah ada di dalam kesadaran itu sendiri. Dan ketika hati mulai tenang, dunia pun terasa ikut melunak. Hidup masih sama, tapi cara kita memandangnya berubah sepenuhnya. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang tentang merenung. Mereka pikir merenung itu selalu tentang kesedihan, kehilangan, atau rasa sakit. Padahal, merenung yang baik justru bisa muncul dari rasa syukur, kebahagiaan, atau bahkan rasa biasa-biasa saja. Kita nggak perlu nunggu hidup berantakan dulu baru sadar pentingnya merenung. Karena justru ketika hidup sedang tenang, momen merenung bisa jadi waktu terbaik untuk memperdalam kesadaran dan memperkuat arah hidup. Saat hati damai, kita bisa melihat sesuatu lebih jernih, lebih objektif, tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan dari emosi sesaat. Merenung dalam keadaan bahagia justru mengajarkan kita untuk tidak terlena. Kadang ketika segalanya berjalan lancar, kita lupa siapa yang membantu, siapa yang berdoa untuk kita, atau siapa yang pernah menunggu kita tanpa pamrih. Kita jadi cepat bangga, mudah lupa, dan merasa semuanya hasil kerja keras sendiri. Disinilah merenung berperan. Ia menuntun kita untuk kembali sadar bahwa setiap keberhasilan adalah hasil dari banyak tangan yang tak terlihat, doa yang tak terucap, dan kesempatan yang belum tentu kita dapatkan lagi. Dengan merenung, kita bisa belajar rendah hati tanpa harus ditampar oleh kegagalan terlebih dahulu. Tapi tentu, merenung dalam situasi sulit juga punya makna yang mendalam. Saat kita sedang terpuruk, merenung membantu kita tidak tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Ia mengajak kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang ingin diajarkan hidup ini? Apa yang bisa kita pelajari dari semua rasa sakit ini? Karena kalau hanya fokus pada luka, kita bisa terjebak dalam lingkaran "kenapa aku?" tanpa pernah beranjak ke apa yang bisa kulakukan. Merenung yang baik bukan sekedar mengingat luka,
tapi mengubah luka itu menjadi pelajaran, bukan untuk disesali, melainkan untuk dimengerti. Merenung yang baik juga membuat kita lebih sadar tentang cara kita memperlakukan orang lain. Kadang kita baru sadar setelah semua terlambat, setelah kata-kata terucap terlalu tajam, setelah tindakan sudah melukai tanpa maksud. Dalam keheningan renungan, kita belajar menakar ulang reaksi kita. Kita mulai memahami bahwa nggak semua hal perlu ditanggapi. Nggak semua kesalahan orang lain harus dibalas dengan marah. Ada kalanya diam adalah bentuk kebijaksanaan. Dan memberi maaf bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa hati kita sudah cukup dewasa untuk tidak menyimpan racun dendam. Menariknya, semakin sering seseorang merenung, semakin ia mengenali sisi dalam dirinya. Ia tahu kapan sedang capek secara mental, kapan sedang butuh ruang sendiri, kapan sedang menipu diri dengan alasan sibuk. Karena jujur saja, kadang kita terlalu sering melarikan diri dari diri sendiri. Kita pura-pura sibuk agar tidak perlu menghadapi perasaan sepi. Kita mencari validasi agar merasa berharga. Kita terlalu keras pada diri sendiri karena takut gagal lagi. Merenung memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari pelarian itu. Ia seperti cermin jujur yang tidak bisa kita tipu. Dalam keheningan renungan, kita belajar merenangkan pikiran yang terlalu bising. Pikiran manusia seperti gelombang air yang tidak pernah diam, selalu bergerak, selalu memantul dari satu hal ke hal yang lain. Tapi begitu kita memberi waktu untuk hening, perlahan gelombang itu mereda. Disitulah kita mulai bisa mendengar suara hati yang sebenarnya. Suara yang selama ini tenggelam oleh rutinitas, tuntutan, dan kebisingan dunia luar. Dan seringkali, suara hati itu bukan tentang ambisi besar, tapi tentang hal-hal sederhana. Ingin tenang, ingin damai, ingin hidup dengan jujur pada diri sendiri. Merenung yang baik membuat kita semakin manusiawi. Karena di dalam renungan, kita belajar memahami bahwa setiap orang punya luka, punya alasan, dan punya cara sendiri untuk bertahan. Kita jadi lebih peka terhadap kesedihan orang lain, lebih sabar dalam menilai, lebih lembut dalam berinteraksi. Renungan yang tulus menghapus sedikit demi sedikit sifat egois yang sering membuat kita sulit bahagia. Ia membuka mata bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling mampu memahami. Kadang, merenung juga membuat kita sadar bahwa beberapa hal memang tidak harus dipaksakan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, dan itu bukan berarti kita lemah. Itu tanda bahwa kita manusia. Merenung menuntun kita untuk belajar menerima, bukan menyerah, tapi menerima dengan lapang dada bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan. Dan justru dari penerimaan itu, kedamaian lahir. Ada juga momen ketika merenung membuat kita tersenyum sendiri. Kita mengingat masa lalu, kebodohan, tawa, dan perjalanan yang sudah dilalui. Dari situ kita belajar bahwa ternyata kita sudah tumbuh sejauh ini. Bahwa diri yang dulu kita anggap lemah, ternyata mampu melewati banyak hal. Merenung memberi ruang bagi rasa bangga yang sehat, bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kita tahu betapa berat perjalanan menjadi versi diri yang sekarang. Merenung yang baik bukan tentang berapa lama kita diam, tapi seberapa jujur kita dalam diam itu. Karena ada yang duduk berjam-jam tapi pikirannya masih penuh pelarian. Ada juga yang hanya hening sejenak tapi menemukan makna yang dalam. Kualitas renungan bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari kedalaman kesadaran yang muncul setelahnya. Jika setelah merenung kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih sadar, maka renungan itu sudah bekerja dengan baik. Maka, jika hidup terasa penuh kebisingan, jangan takut untuk berhenti sebentar. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan beban yang menumpuk, dan beri ruang untuk merenung. Karena di antara ribuan langkah yang kita ambil, seringkali satu langkah berhenti justru yang paling menyelamatkan. Merenung yang baik pada akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan sederhana. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa dalam kita memahami setiap langkah yang kita ambil. Banyak orang sibuk berlari tanpa tahu arah, sibuk mencapai sesuatu tanpa tahu untuk apa. Padahal, tanpa henti sejenak untuk merenung, semua pencapaian bisa terasa hampa. Karena apa gunanya sukses kalau di dalamnya tidak ada kedamaian? Apa gunanya terlihat hebat kalau di dalam diri justru penuh kekosongan yang tidak tersentuh? Merenung mengajarkan kita bahwa kedamaian batin adalah bentuk kemenangan yang tidak bisa diukur dengan prestasi luar. Dalam momen-momen reflektif, kita belajar bahwa kehidupan bukan hanya soal mengejar, tapi juga tentang mengendapkan. Kita butuh waktu untuk mengendapkan pengalaman, rasa sakit,
kebahagiaan dan pelajaran yang datang silih berganti. Seperti kopi yang harus didiamkan sejenak sebelum diminum agar rasa pahit dan manisnya seimbang. Begitu juga dengan hidup. Kita perlu jeda agar makna bisa terasa. Dan renungan adalah bentuk jeda yang paling manusiawi. Ia tidak meminta kita menjadi sempurna, hanya meminta kita menjadi sadar. Ketika seseorang terbiasa merenung dengan baik, ia akan mulai hidup lebih pelan tapi lebih bermakna. Ia tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk selalu membuktikan sesuatu. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hasil dari pencapaian, tapi dari kesadaran akan apa yang sudah ada. Orang seperti ini biasanya lebih mudah bersyukur, lebih sulit iri dan lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Karena ia tahu setiap hal yang datang dan pergi membawa pesan yang bisa dipahami kalau kita cukup sabar untuk merenungkannya. Dalam renungan yang dalam, kita juga belajar berdamai dengan masa lalu. Ada banyak hal yang dulu terasa menyakitkan, tapi kini ketika kita lihat dengan hati yang tenang, semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya masuk ke tempatnya. Kita menyadari bahwa tanpa kesalahan, kita tidak akan belajar. Tanpa kehilangan, kita tidak akan menghargai. Tanpa kecewa, kita tidak akan tahu bagaimana rasanya menerima. Semua hal itu bukan musuh, tapi guru. Dan hanya lewat merenung, kita bisa melihat sisi bijaknya. Merenung juga melatih kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai. Dunia saat ini penuh dengan kecepatan. Semua hal harus cepat. Cepat sukses, cepat terkenal, cepat kaya, cepat final. Tapi, renungan mengingatkan bahwa hal-hal terbaik dalam hidup tidak tumbuh dengan tergesa-gesa. Cinta butuh waktu, kedewasaan butuh proses, dan pemahaman diri tidak bisa dicapai dalam semalam. Dengan merenung, kita belajar bahwa perlahan bukan berarti tertinggal. Justru dalam kelambatan itulah kualitas hidup terbentuk. Kadang, hasil dari merenung bukan berupa jawaban yang pasti, tapi ketenangan untuk menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Ada hal-hal yang baru bisa dimengerti ketika kita sudah cukup dewasa untuk menanggung kebenarannya. Ada juga hal-hal yang memang lebih baik dibiarkan menggantung agar kita tidak berhenti bertanya. Merenung yang baik bukan tentang mencari semua jawaban, tapi tentang menemukan kedamaian di tengah ketidaktahuan. Dan di titik ini, kita mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling tahu, tapi menjadi yang paling sadar. Sadar bahwa waktu terbatas. Sadar bahwa setiap pertemuan bisa jadi terakhir. Sadar bahwa kata-kata yang keluar bisa menyembuhkan atau melukai. Sadar bahwa cinta yang kita berikan hari ini mungkin satu-satunya yang bisa membuat hidup orang lain lebih ringan. Kesadaran-kesadaran kecil seperti ini seringkali lahir dari renungan yang tulus. Merenung juga memberi kita kemampuan untuk mengenal diri sendiri tanpa topeng. Saat dunia luar menuntut kita untuk selalu tampil kuat, sukses, dan bahagia, merenung memberi ruang bagi kejujuran yang rapuh, bahwa kadang kita takut, kadang kita bingung, kadang kita lelah. Dan itu nggak apa-apa, karena justru dari pengakuan itulah kekuatan sejati lahir. Orang yang bisa mengakui kelemahannya bukan orang lemah. Ia hanya sudah cukup berani untuk tidak pura-pura. Dalam renungan, kita juga belajar tentang arti kehilangan dengan cara yang lebih lembut. Bahwa kehilangan bukan hanya soal berkurangnya sesuatu, tapi tanda bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang berarti. Kita tidak akan sedih kehilangan sesuatu yang tidak pernah kita cintai, bukan? Jadi, setiap kehilangan, betapapun menyakitkannya, adalah bukti bahwa kita pernah merasakan cinta, pernah berani memberi makna pada sesuatu. Merenung membuat kita bisa berterima kasih, bahkan pada hal yang sudah pergi. Semakin dalam kita merenung, semakin kita paham bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari keadaan luar, tapi dari cara kita memandangnya. Ada orang yang punya banyak hal tapi tetap merasa kosong, karena tidak pernah berhenti untuk mensyukuri. Ada pula yang hidup sederhana tapi hatinya penuh, karena tahu cara menikmati yang sedikit dengan tulus. Merenung mengubah cara pandang kita dari mengejar menjadi menghargai, dari menginginkan menjadi merasakan. Pada akhirnya, merenung yang baik adalah seni untuk kembali pulang ke diri sendiri. Setelah lelah berjalan, setelah banyak kehilangan arah, renungan adalah rumah tempat kita beristirahat. Di sana, kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu membandingkan, tidak perlu mengejar. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri yang sedang belajar memahami hidup sedikit demi sedikit. Jadi, mungkin sekarang waktunya berhenti sebentar. Matikan layar, jauhkan gangguan, dan dengarkan keheningan. Karena dalam hening itu, ada banyak hal yang ingin bicara. Hati ingin didengar, pikiran ingin dirapihkan, dan jiwa ingin disentuh. Tidak ada guru yang lebih sabar dari waktu, dan tidak ada pelajaran yang lebih jujur dari renungan. Kalau kamu ingin tahu arah hidupmu, bukan di kebisingan dunia kamu akan menemukannya, tapi di keheningan hatimu sendiri. Disitulah jawaban yang paling tulus menunggu untuk kamu dengarkan.
pelan-pelan, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Karena merenung yang baik bukan tentang mencari jawaban paling benar, tapi tentang menjadi manusia yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih hidup dari sebelumnya.